Selamat sore Pak Guru, perkenalkan nama saya Guru Livandari Sudarso, saya dari kelas 10D. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta jalur perdagangan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Islam. Pada masa kejayaan Islam di Nusantara, perdagangan menjadi salah satu faktor penting dalam menyebarkan pengaruh Islam, terutama melalui jalur laut. Pada peta yang saya tampilkan ini memperlihatkan jaringan pelabuhan dan rute perdagangan antar kerajaan Islam yang ada di wilayah Indonesia. Dan ini adalah peta yang saya kirim pada tugas 2. Baik, langsung saja. Yang pertama ini ada Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir utara Sumatera. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadi pusat perdagangan yang sangat penting karena posisinya yang strategis di Selat Malaka. Pedagang dari Arab, Persia, India hingga Cina sering singgah di pelabuhan ini. Yang kedua ada Kesultanan Aceh yang juga berada di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu Kesultanan Aceh ini meneruskan kejayaan Samudra Pasai. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam dan aktivitas perdagangan internasional. Yang ketiga ada Kesultanan Demak yang berada di pesisir utara Jawa. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan menjadi pusat dakwah serta perdagangan. Letaknya yang strategi membuat Demak menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Meskipun berpusat di pedalaman Jawa, tetapi tetap memiliki hubungan dengan jaringan perdagangan maritim melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir selatan dan utara Jawa. Yang kelima ada Kesultanan Gorontalo di Sulawesi Selatan yang memiliki armada laut kuat dan menjalin hubungan dagang dengan banyak wilayah seperti Maluku, Jawa, Kalimantan, bahkan Filipina. Yang keenam ada Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku. Daerah ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah utama seperti cengkeh dan pala yang sangat diminati di pasar internasional. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Ini juga menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim. Wilayah ini menghasilkan lada dan emas yang menjadi komoditas penting pada saat itu. Nah teman-teman, garis-garis yang berwarna biru pada peta ini menunjukkan jalur perdagangan laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama. Melalui jalur ini, rempah-rempah, kain, logam mulia, dan hasil bumi lainnya diperdagangkan. Namun lebih dari itu, jalur ini juga menjadi sarana penyebaran agama Islam, ilmu pengetahuan, budaya, serta sistem pemerintahan Islam. Nah, baik, jadi dari peta ini kita bisa memahami bahwa jalur perdagangan bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Nusantara pada masa itu. Dengan adanya peta seperti ini, kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara perdagangan dan penyebaran Islam di Indonesia, serta pentingnya pelabuhan-pelabuhan seperti pusat peradaban. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai perdagangan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Islam. Sekian dari saya, terima kasih.